Sepeninggalan Muhammad Huri, naiklah Qutbuddin Albek yang merupakan bekas budak dari Panglima Perang Huri yang memberi Letter of Manumission. Setelah itu ia menunjuk anak perempuannya Razia sebagai pengganti dengan alasan sesuai anak laki-lakinya tidak ada yang mampu. Dalam sejarah Islam, Sultan Razia adalah perempuan pertama yang berkuasa. Pada tahun 1240 Masehi terjadi pemberontakan untuk menolak sultan perempuan yang menjatuhkan Razia oleh Bahran Shah, putra dari Iltutmish. Namun Bahran Shah tidak mampu memimpin. Akhirnya pada tahun 1246 Masehi pamannya Nasiruddin Mahmud naik tahta, kemudian ia digantikan oleh Balban. Setelah itu Alauddin Khalji yang merupakan keponakan sekaligus menantu Jalaluddin Khalji naik tahta berkat dukungan para bangsawan. Pengganti Alauddin Khalji adalah Qutbuddin Mubarak Khalid, namun ia dan keluarganya dibunuh oleh Khusru, gubernur Dekkan yang ingin merebut tahta. Ia merupakan sultan pertama yang mengangkat warga non-muslim dalam tugas kemiliteran dan tugas-tugas administratif pemerintahan, terlebih di dalam perayaan lokal, dan mengizinkan pembangunan kuil-kuil Hindu. Setelah kematian Firsus pada tahun Shab pada tahun 1388 Masehi, penggantinya tidak ada yang mampu. Hirs Khan merupakan pendiri dari dinasti Sayyid yang alim, pemberani, dan sangat mampu memimpin. Muhammad Shah memimpin selama 12 tahun. Ia digantikan oleh anaknya Alaluddin Al-Shah yang merupakan raja terakhir dari dan terlama dalam dinasti Sayyid. Bahlul Lodi naik tahta pada tahun 1451 Masehi. Sultan Lodi adalah satu-satunya Sultan Delhi yang berasal dari suku bangsa Pathan. Sultan-sultan Delhi yang lain adalah bangsa Turki. Aksi Bahlul Lodi yang menonjol adalah penaklukan Jaumpur. Ia banyak memenjarakan bangsawan yang menentang. Pada 21 April 1526 Masehi terjadi pertempuran yang dahsyat di Panipan antara Babur dan Ibrahim Lodi. Walaupun pasukannya lebih kecil jumlahnya barangkali karena keperkasaan yang diwariskan leluhurnya serta prajuritnya yang terlatih dan loyal, Babur berhasil tampil sebagai panglima yang memenangkan pertempuran. Bidang politik dan administrasi pemerintahan. Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. India dipandang sama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa Islam. Pada masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Irak, Turki, dan Muslim asli India. Para pejabat dipindahkan dari sebuah jagir kepada jagir lain untuk menghindarkan mereka mencapai interest yang besar dalam sebuah wilayah tertentu. Bidang seni dan budaya. Karya seni terbesar yang dicapai pada masa dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, dibangunlah istana Fathur Sikir di sirkuit villa dan masjid-masjid yang indah. Bidang agama. Sikap para penguasa Islam yang berusaha membuat keadilan dalam menjalankan ibadah kadang sulit dilakukan oleh munculnya berbagai kecurigaan dan kesalahpahaman politik Islam.
dan Hindu yang kadang memunculkan pertentangan tersebut kemudian mendorong munculnya aliran kepercayaan baru yang kemudian berkembang menjadi salah satu agama besar di India. Pada abad ke-15 muncul agama Sikh yang merupakan sinkretisme Islam dan Hindu dengan pemimpinnya yang terkenal dengan sebutan Guru Nanak. Sikh terus berkembang dan Guru Nanak laksana sebagai rasul yang kemudian dilanjutkan oleh guru-guru selanjutnya sampai guru ke-10 yakni Guru Gobind Singh. Sejarah peradaban Islam masa kerajaan Safawiyah di Persia, Iran. Iran termasuk salah satu negara tertua di dunia. Bila ditelusuri sejarah perkembangan Islam di Irak, awalnya bukan saja bermula dari kerajaan Safawi, tetapi sejak dinasti Iqsidiyah yang berkuasa 1256 sampai 1336 dalam sejarahnya yang begitu panjang. Akhirnya memasuki tahun 1979, Iran menjadi negara Republik Islam. Menurut Dedi Supriyadi, kerajaan Safawiyah berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawiyah berasal dari sebuah gerakan terdekat yang berdiri di Ardebil, sebuah kota Azerbaijan yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Arabid. Safi al-Din ialah seorang sufi yang beraliran Syiah. Dalam tarekat ini, apabila terjadi penggantian pemimpin, maka dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, pimpinan tarekat yang dipimpin diambil alih oleh putranya. Dalam perjalanannya, tarekat Safawi ini perlahan-lahan berubah dari gerakan tarekat murni yang bersifat murni menjadi gerakan keagamaan yang besar, pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia, dan pengikutnya pun semakin bertambah. Keyakinan terhadap tarekat ini yang menentang sikap orang yang tidak mengikuti paham mereka memotivasi gerakan ini memasuki dunia politik. Safavi mulai terlibat konflik dengan kekuatan-kekuatan politik di Persia saat itu. Misalnya konflik dengan Karakayunlu yang bermazhab Syiah. Kekuatan gerakan Safawi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar yang sebelumnya ditunjuk oleh Ali. Namun setelah kerajaan ini runtuh tahun 1722, berdiri lagi dinasti Zan meskipun tidak lama, yang kemudian digantikan dinasti Khazar, dan di mana itu kekuasaan ulama kian penting pada era Khazar. Setelah Khazar berdiri rezim Pahlawiyah, dan pada akhir abad ke-19 ulama menjadi pelaku utama dalam pergerakan dan lembaga sosial negeri. Ini yang pada gilirannya berbentuk Republik Iran dalam perjalanan tugasnya kepada negara, terutama pada masa awal-awal memilih kemudahan-kemudahan tertentu di samping menghadapi persoalan-persoalan yang krusial. Di satu sisi, ia adalah mursyid-i kamil, dan di sisi yang lain ia adalah padisya. Kedudukan para bawahannya sebagai pengikut tarekat sebagaimana tarekat yang lain hampir tanpa reserve. Sementara itu, dalam kepercayaan tarekat, kesempurnaan yang ada pada mursyid kamil tak tergoyahkan. Mereka mengalami syok keagamaan yang berat karena menurut kepercayaan mereka pemimpin mereka tidak bisa dikalahkan. Para penguasa Safawi menciptakan sentralisasi kekuatan militer dan administrasi negara dan menciptakan perangkap keagamaan yang akan mendukung kewenangan sah dan elit lokal. Pemerintah diorganisasikan bahwa
pemerintah wakil yang merupakan juga panglima tentara sekaligus merupakan pemimpin agama. Pra perwira militer diberi hadiah tanah yang hasilnya sebagian diserahkan ke pemerintah pusat dan sebagian lain untuk membiayai tentara. Bidang pemerintah dan politik. Aktivitas penyelenggaraan negara dipercayakan kepada amir tingkat atas dan wazir yang tergabung dalam satu dewan. Di samping itu ada lembaga lain yang tercakup dan dewan tersebut yang terdiri atas sejarawan Islam, sekretaris pribadi Syah, dan kepala intelijen. Pada saat Abbas I mau memulai kepemimpinan, sebenarnya kondisi Salafiyah berada pada kondisi yang memprihatinkan. Abbas I membentuk pasukan baru yang direkrut dari budak yang berkebangsaan Georgia, Amerika, dan Sirkasia untuk menghilangkan dominasi pasukan Kisibas. Dimaksudkan untuk menciptakan pasukan yang memiliki posisi fungsional dalam pemerintahan. Bidang ekonomi. Ternyata Bandar Abbas merupakan jalur dagang laut strategis yang posisinya mempertemukan antara timur dan barat yang telah diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Bidang pendidikan. Bangsa Persia sepanjang sejarah Islam dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berperan dalam mengantar kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ada beberapa alasan mengapa kemajuan yang dicapai itu tidak setingkat dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik. Metode berpikir dalam bidang teknologi yang berkembang pada masa itu adalah metode berpikir tradisional. Metode berpikir rasional yang dikembangkan oleh aliran Mu'tazilah sudah lama padam. Yang ada adalah metode berpikir tradisional yang dikembangkan oleh aliran teologi Asy'ariyah. Walaupun Asy'ariyah berusaha mendamaikan pemikiran Qadariyah yang dimana dengan Jabariyah yang fatalis, tetapi aliran ini tetap terjerumus ke dalam pemikiran Jabariyah. Perkembangan metode berpikir seperti ini menyebabkan dinamika umat Islam yang terdapat pada masa lalu menurun diganti dengan fatalisme. Namun kebebasan tersebut ini menurun sejak Al-Ghazali melontarkan kritik tajam terhadap pemikiran filsafat yang tertuang dalam bukunya Tahaful al-Falasifat. Bahkan Fazlur Rahman mengatakan bahwa suatu hal yang tidak bisa diterima oleh Islam adalah sikap negatif terhadap dunia yang tampak berkembang. Dengan kaum sufi, seorang sarana-sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang disediakan masa klasik, seperti perpustakaan dan karya-karya ilmiah baik yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Persia, India, dan Syria maupun dari bahasa lainnya. Banyak yang hancur dan hilang akibat serangan bangsa Mongol. Keberadaan pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Kekuatan Islam pada masa tiga kerajaan Islam besar dipegang bangsa Turki dan Mongol yang lebih dikenal sebagai bangsa yang suka perang ketimbang bangsa yang suka ilmu. Akibatnya bahasa Arab yang sudah merupakan bahasa persatuan dan bahasa ilmiah pada masa sebelumnya tidak berkembang lagi dan bahkan menurun. Seperti yang telah dijelaskan pada kemajuan kerajaan Safawi di atas, dalam sejarah Islam bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Terdapat juga pusat perpustakaan yang menyimpan berbagai karya penelitian ilmiah serta 1 juta buku. Kehancuran kerajaan Safawiyah, kejayaannya pada masa Abbas I tidak dapat berkembang, yakni pada akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan keruntuhan kerajaan Safawi. Faktor-faktor internal kehancuran kerajaan Safawi adalah sebagai berikut. Terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja, dekandensi moral para raja-raja dan watak mereka yang kejam, seperti Shafi Mirza yang tidak segan-segan membunuh
pembesar kerajaan Abbas dan Sulaiman yang mabuk dan tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaan. Akibatnya rakyat bersikap apatis terhadap pemerintahan. Sejarah peradaban Islam masa kerajaan Turki Utsmani. Bayazid I, ia adalah orang yang sangat memberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat. Bayazid sangat besar pengaruhnya membuat Paus merasa cemas dan melakukan penyerangan terhadap pasukan Bayazid. Peperangan ini yang menjadi peperangan salib. Bayazid I dan putranya kemudian ditawan dan meninggal pada 1403 Masehi. Keadaan tersebut membawa dampak yang buruk bagi kerajaan Utsmani yang banyak penguasa Saljuk di Asia yang melepaskan diri, termasuk Bulgaria dan Serbia. Salim I, ekspansi di Salim ke timur Persia, Syiah, dan Mesir yang telah berhasil ditaklukkannya. Di masa pemerintahan Salim I, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang militer. Ia merupakan salah satu pemimpin yang paling berhasil, dihormati, giat, dan bekerja keras. Sulaiman I, ekspansi yang telah dilakukan Sulaiman I dilanjutkan oleh putranya Sulaiman I dan berhasil menaklukkan Irak, Kepulauan Rhodes, Tunis, dan Yaman. Sulaiman juga melakukan pembangunan yang sangat fenomenal, yaitu pembangunan Masjid Sulaiman, 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah taqiyah, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggerahan, 5 museum, dan 33 pemandian umum. 12 pemerintahan pada masa Sulaiman Al-Qaumi merupakan representasi masa puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan menjadi puncak kemasan bagi kerajaan Turki Utsmani yang telah menjangkau sampai 3 benua. Sultan Sulaiman wafat pada 5 September 1566 Masehi, dan hari itu adalah hari yang sangat duka. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Kondisi sosial politik. Kerajaan Turki Utsmani memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Masyarakat yang berada dalam wilayah tentu jumlahnya banyak pula. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka adalah rakyat atau penduduk yang menetap di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Pembentukan kerajaan ini adalah bangsa Turki dan kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Di sana, di bawah pimpinan Ertuğrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Jalaluddin II, Sultan Saljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Atas jasa baik itu, Jalaluddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Putra Ertuğrul ini yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsmani memerintah antara tahun 1290 Masehi dan 1326 Masehi sebagaimana ayahnya. Ia banyak berjasa kepada Sultan Jalaluddin II dengan keberhasilan menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Brosa. Kerajaan ini tergolong memiliki masa penguasaan yang relatif panjang, yaitu sampai abad ke-20, tepatnya 1924, selama lebih kurang 625 tahun. Kondisi sosial pendidikan Islam. Untuk dapat mengetahui dinamika kehidupan serta kecenderungan masyarakat dan kebudayaan yang dihasilkan pada suatu kurun waktu tertentu, cara paling cepat adalah dengan melihat kecenderungan pola hidup para penguasanya. Metode ini akan memperoleh validasi lebih tinggi jika dipergunakan pada metode perkembangan masyarakat di bawah pemerintahan yang bersifat monarki. Institusi pendidikan pada masa Turki Utsmani
mula-mula didirikan oleh Sultan Orhan. Sistem pengajaran yang dikembangkan adalah menghafal mantan meskipun murid tidak mengetahui maksudnya, seperti menghafal mantan al-jarumiyah, mantan tarhib, mantan alfiyah, mantan sultan, dan lain-lain. Kondisi ekonomi. Telah disinggung di atas bahwa sebuah bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih memperhatikan kemajuan bidang politik dan militer. Terjadinya peperangan yang berkesinambungan yang memimpin Turki Utsmani, baik peperangan yang bersifat ofensif, ekspresif, defensif, maupun yang bersifat protektif. Sebagai konsekuensi logis dari peperangan yang berkepanjangan ini adalah melemahnya sendi-sendi kekuatan kerajaan bidang militer, administrasi, dan lainnya. Peperangan yang tak kunjung usai dan merosotnya perekonomian negara maka secara simultan juga berakibat pada terabaikannya kesejahteraan umum. Dampak dan keuletan dari kegigihan para pemimpin dalam menjabat masa pemerintahan untuk kerajaan Turki Utsmani membawa dampak yang baik, sehingga kemajuan dan perkembangan bisa diraih dengan cepat. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Mereka beraksi dalam arsitektur yang indah seperti arsitektur Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih. Bidang keagamaan. Di dalam tradisi masyarakat Turki sangat besar, para multi menjabat sebagai petinggi dalam urusan agama dan mempunyai wewenang dalam memberi fatwa terhadap masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat. Sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Kawasan timur yang meliputi Kepulauan India Timur dan Persia Selatan, Cina sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. Pandangan Arab datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisir pantai menuju Masqat, Raisut, Sirat, Gwadar, Daibul, pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Keras, Koilon, dan Kalicut, kemudian menyisir pantai Karamandali seperti Septagran, Cilagon, Akyab, Selat Malaka, Peruklan, Lemle, Barus, Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makassar, Ternate, dan Tidore. Barang dagangan yang populer adalah perunggu. Perdagangan ini bersumber dari berita Cina pada awal abad Masehi yang menyebut Sumatera, Jawa, serta Kalimantan. Dan yang terpenting adalah Maluku merupakan wilayah yang menarik bagi para pedagang. Selanjutnya ialah kapur barus, menjadi dagangan yang terkenal. Hari ini bersumber dari India kuno bahwa semenjak permulaan abad Masehi sampai ke abad ke-7 Masehi terdapat pelabuhan yang sering disinggahi oleh pedagang asing antara lain Lamuri, Barus, dan Palembang. Ini merupakan berita dari Cina yang menyebutkan bahwa terdapat seorang Arab yang menjadi pemimpin di koloni bangsa Arab di pantai barat Sumatera. Besar kemungkinan pantai barat Sumatera tersebut ialah Barus yang menghasilkan kapur barus. Meskipun sifatnya masih dianut oleh bangsa asing dan belum pengakuan dari pribumi yang beragama Islam, jelaslah sejarah bagaimana Islam datang, akan tetapi yang menjadi pertanyaan di atas ialah kepastian asal kedatangan, pembawaan, tempat yang didatangi, waktu, dan bukti sejarah. Ada yang berpendapat mereka adalah utusan-utusan Bani Umayyah yang bertujuan penjajahan perdagangan. Demikian juga Hamka yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia tahun 670 Masehi berdasarkan catatan Tiongkok. Saat itu datang seorang utusan Raja Arab bernama Tajan atau Tasalih ke kerajaan Honling di Jawa yang diperintah oleh Ratu Sima Tasim. Juga ditemukan dari berita Jepang yang ditulis tahun 748 Masehi.
Diceritakan pada masa itu terdapat kapal-kapal Persia dan Tiskelu dan telah ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi perdagangan antara Cina, Arab, dan Nusantara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab. Islam datang di Cina dicontoh pada masa pemerintahan Taizong dari dinasti Tang dan datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya dan datang ke Pulau Jawa tahun 674 Masehi berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Tajin. Kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima berbeda dengan teori sebelumnya. Teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya lebih telah diserap seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Bukti lain pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara, seperti kata-kata yang berakhiran martabutah apabila dalam keadaan wakaf dibaca seperti salatun dibaca salah. Teori India yang menjelaskan Islam berasal dari Gujarat terbukti mempunyai kelemahan. Morrison dengan argumennya meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal. Teori yang dikemukakan Marius kelihatan mendukung pendapat yang dipegang mayoritas muslim di Nusantara adalah mengikut mazhab Syafi'i yang juga cukup dominan di wilayah Coromandel dan Malabar seperti dilaksanakan oleh Batullah Pengambara dari Maroko. Ketika ia mengunjungi kawasan ini, teori ini dianjurkan oleh Martin van Brunes yang dikutip dalam Maverick Habsburg. Pertama, hanya ulama Kurdi yang berperang mengajarkan Islam di Indonesia dan kitab-kitab keragaman ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Kedua, di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia tarekat Syatariyah dan kemudian dibawa ke Nusantara oleh Ibrahim Al-Qurani. Penyebaran Islam di Jawa. Proses islamisasi yang terjadi di beberapa kota pesisir utara Jawa dari bagian timur sampai ke barat lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, Panjang, dan Kesultanan Mataram. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.